Berintegritas edisi ke-15. Yang terhormat Wakil Ketua Paksi DIY, Master Anik Juliarini. Yang kami hormati Ketua DPD IAPI DIY, Bapak Setio Putro SHMM. Yang kami hormati Inspektorat DIY, Master Setiadi Sarjana Peternakan MACC, Magister Akuntansi. Yang kami hormati para tamu undangan, dan yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya, sehingga pagi ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan virtual webinar ini dengan kondisi sehat dan penuh semangat. Baik Bapak Ibu, webinar ini merupakan singkatan dari Diskusi Enak Masyarakat Berintegritas yang merupakan program rutin kerjasama antara Inspektorat DIY dan Paksiji yang menjadi ruang diskusi edukatif dalam mewujudkan masyarakat berintegritas. Sebelumnya, rangkaian acara webinar Denmas BI edisi ke-15 ini mengangkat topik implementasi dan solusi permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara e-katalog. Sedangkan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Perpaksinas. Kemudian sambutan oleh Wakil Ketua Paksi DIY, sambutan kedua oleh Ketua DPD IAPI DIY dan Inspektorat DIY. Kemudian keempat acara doa, kelima foto bersama, dan acara ke-6 dialog dan diskusi dengan topik implementasi dan solusi permasalahan pengadaan barang jasa pemerintahan secara e-katalog. 7 penutup. Bunga melati baunya wangi. Cakep. Ditanam di samping rumah sini. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pertama, saya akan bacakan dulu pesan keselamatan. Pesan keselamatan acara webinar Denmas BI edisi 15. Yang pertama, jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. 2. Disarankan untuk mengecek audio sebelum acara dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback. 3. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Keempat, jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Kelima, mute mikrofon selama acara berlangsung dan nyalakan hanya saat dipersilahkan berbicara. Kemudian, jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian safety briefing. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Perpaksinas. Kepada host webinar kami persilahkan.
Mohon izin untuk hostnya, Master Joe. Dilakukan secara bersama. Dilanjut, Master. Baik, ini mohon maaf untuk audio tidak terdengar lancar ya tadi. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Acara selanjutnya eh, adalah sambutan. Sebelum memasuki acara inti, mari kita hadirkan bersama sambutan dari Wakil Ketua Paksi JDIY yang akan disampaikan oleh Master Anik Juliarini. Kepada Master Anik Juliarini, kami persilahkan. Silakan Master. Silakan Master Anik. Masih di mute ya? Iya, Master Ani mohon izin mikrofon masih di mute. Baik, ya terima kasih. Terima kasih Master Dita, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jalan-jalan ke Malioboro, jangan lupa membeli bakpia. Sugeng Cakep. enjing sederek sedoyo, monggo kita belajar pengadaan barang dan jasa. Cakep.
Bapak Ibu, para master yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Yang pertama, saya memohon maaf ya, tentunya karena terdapat beberapa kendala teknis, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan Denmas BI seri 15 pada siang hari ini. Denmas BI sendiri adalah singkatan sebentar, saya tiba-tiba lupa. Oh ya, Demas BI adalah singkatan dari Diskusi Enak Masyarakat Berintegritas. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Setiadi, SPT M Accounting, Ketua Perpaksinas, Persatuan Penyuluh Anti Korupsi Nasional, Bapak Yudi Ismono, Esos Master of Accounting, Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau IAPDIY, Bapak Setianto Putro, kemudian para narasumber kita pada hari ini, terima kasih telah hadir bersama kita, Bapak Baskoro Ariwibowo, Sarjana Teknik. Selamat pagi Pak Ariwibowo. Dan Bapak Dr. Toto Soeharto, Widyaiswara Ahli Utama Bandiklat DIY dan juga sekaligus Ketua Paksiji DIY. Selamat pagi Master Toto. Pagi, J. sehat selalu, sukses di Alhamdulillah. tengah kondisi trouble teknis nih, mohon maaf. J Master, segala sesuatu yang sering tidak kita duga begitu ya Master. Kemudian saya hormati pula moderator acara hari ini yaitu Ibu Sinta MSI MA, para hadirin semuanya, para panitia penyelenggara. Master Sinta, halo, sambil cek sound ini. Kabar sehat, Master? Siap, sehat, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah maka kita di tengah-tengah kesibukan kita semuanya pada pagi hingga siang hari ini nanti insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti diskusi yang telah disiapkan oleh Paksiji DIY, yaitu dalam program Denmas BI seri yang ke-15 pada hari ini. Denmas BI sendiri merupakan program edukasi anti korupsi yang diselenggarakan secara rutin Bapak Ibu. Dan sekali lagi Alhamdulillah ini telah mencapai 15 seri. Mudah-mudahan ke depan Denmas BI dapat hadir secara rutin ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami berharap Denmas BI akan terus terselenggara dan tentunya memberi manfaat bagi Jogja khususnya dan bagi Indonesia pada umumnya. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Inspektur. Assalamualaikum Pak Didik, mohon izin sambil cek sound. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat selalu, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Didik sudah hadir. Terima kasih sekali Pak Inspektur dan jajaran Inspektorat DIY yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan Paksiji DIY. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak dan seluruh tim. Terima kasih juga tentunya kami sampaikan kepada Kominfo yang juga mendukung kegiatan-kegiatan kami dan Humas DIY atas kerjasama dan dukungannya. Hadirin yang saya muliakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek vital dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, BPJ merupakan instrumen untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, proses ini kerap menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun integritas itu sendiri. Data menunjukkan bahwa korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor unggulan. Mohon maaf, saya sebut unggulan karena di sanalah banyak terjadinya korupsi. Dan pada
Di NB15 ini kami mengambil tema implementasi dan solusi permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-katalog. Nah, melalui forum diskusi ini, kami berharap kita nanti dapat menemukan pemahaman bersama dan solusi praktis atas berbagai kendala yang dihadapi dalam PBJ, khususnya kaitannya dengan sistem e-katalog ini. Sehingga PBJ dapat dilaksanakan dengan baik dan nirkorupsi. Nah, kami telah menghadirkan dua narasumber, yaitu Bapak Baskoro Ari Wibowo, Sarjana Teknik. Beliau adalah fungsional PBJ Ahli Muda Pemkot Yogyakarta. Dan narasumber yang kedua adalah guru kita semuanya, Dr. Toto Soeharto, STMSI. Beliau adalah selain Ketua Paksi DIY, juga Wijaiswara Ahli Utama Badan Diklat DIY. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara ini terselenggara atas kolaborasi Paksi DIY dengan IAPI DIY serta Perpaksinas. Kolaborasi antara penyuluh anti korupsi, para ahli pengadaan, serta para praktisi tentu akan sangat berharga dalam diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh tim penyelenggara yang telah meluangkan waktu, energi, dan pemikirannya sehingga acara ini dapat terselenggara. Terima kasih juga pada seluruh hadirin yang saya hormati dan banggakan pada Zoom ini. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Kepada para narasumber, kami berharap dapat berbagi wawasan, pengalaman, dan solusi nyata yang dapat diterapkan oleh para peserta. Saya ucapkan selamat mengikuti Denmas Bay seri 15. Bunga mawar harum mewangi. Cakep. Tumbuh indah di sisi bangku. Artinya, Mari bersama menjaga integritas negeri demi Indonesia yang bersih dan maju. luar biasa. Luar biasa. Terima kasih para master semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Ani atas sambutan yang luar biasa. Sambutan selanjutnya dari Ketua DPD IAPI DIY, Bapak Setio Putranto SHMM. Kepada Bapak Setio Putranto, kami persilahkan. Terima kasih. Tidak perlu panjang lebar. Sambutan sama dengan Bu Ani lah, idem. Selamat berdiskusi, selamat menjalankan tugasnya masing-masing agar tetap berintegritas begitu. Intinya dari DPD IAPI siap support, banyak hal yang perlu didiskusikan terkait pengadaan, atau mungkin jadi rutinitas diskusi bareng, ngobrol bareng atau diskusi bareng, kami siap support. Saya sepakat dengan Bu Ani yang disampaikan tadi bahwa pengadaan itu memang terlalu seksi untuk dibahas begitu. Begitu saya kira untuk mempersingkat waktu ke pokok dikupas tuntas oleh Mas Baskoro, topik-topik yang lain, banyak hal yang terkait dengan pengadaan kami siap support. Kalau perlu ya selapanan atau bulanan atau apa kami siap support. Matur nuwun, kupat bumbu santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Matur nuwun Mas Cakep. Setianto. Baik Pak Setianto, matur nuwun sangat sambutannya sekaligus dukungannya yang luar biasa untuk semua kegiatan ini.
mudah-mudahan ini menjadi pintu agar diskusi menjadi lebih menarik dan manis lagi ya Bapak. Eh, Kemudian sambutan yang ketiga ini dari eh, Bapak Inspektorat DIY yang akan memberikan arahan sekaligus menginspirasi acara ini, Bapak Inspektur M. Setiadi, SPT, Magister Akunting. Kami persilahkan, Bapak. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua, salam sehat selalu. Terbang tinggi, burung cendrawasih, hinggap di dahan pohon jati. Pengadaan barang dan jasa haruslah bersih, penuh integritas, jauh dari praktek culas. Amin. Cakep. Yang saya Luar hormati biasa. Bapak Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia atau YAPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa Siji, Pak Dr. Toto. Yang saya hormati juga para anggota Pak Siji yang menjadi tentunya ujung tombak penyuluhan integritas. Kemudian yang saya hormati para perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, daerah istimewa Yogyakarta dan kabupaten kota se-daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh peserta diskusi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara Denmas BI edisi yang ke-15 ini. Tentunya sebuah forum yang tidak hanya enak dalam diskusi, tetapi juga syarat dengan makna dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forum Pak Siji dan IAPI DIY atas kolaborasi yang luar biasa dalam menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Untuk tema yang diangkat pada kegiatan hari ini adalah implementasi dan solusi permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-katalog. Jadi bukan hanya relevan secara teknis, tetapi juga sangat strategis dalam konteks pencegahan korupsi. Kita semua tahu bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan korupsi di birokrasi. Oleh karena itu, penguatan sistem, kemudian transparansi, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola pengadaan yang bersih dan berintegritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sistem e-katalog hadir sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Namun demikian, tentunya teknologi saja tidak cukup. Kita masih membutuhkan komitmen yang kolektif, kemudian pengawasan yang partisipatif, serta yang menjadi utama adalah budaya integritas yang tertanam kuat di setiap lini pemerintahan. Pencegahan korupsi bukan hanya soal regulasi, tetapi soal kesadaran, keberanian, dan keteladanan.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengajak kepada seluruh perangkat daerah yang hadir untuk menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai arena pembuktian integritas. Mari kita dorong pemanfaatan e-katalog secara optimal, kemudian untuk menghindari praktek manipulatif dan dipastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, forum seperti kegiatan hari ini, ya, Denmas Bay ini adalah ruang strategis untuk berbagi solusi, kemudian membangun pemahaman bersama, dan tentunya memperkuat jejaring anti korupsi. Kemudian saya juga berharap diskusi hari ini bersama IAPI yang sangat tentunya memahami seluk-beluk pengadaan barang dan jasa dapat menghasilkan sesuatu yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada pemetaan sistem pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan hari ini menjadi langkah nyata menuju Yogyakarta yang semakin istimewa, tidak hanya dalam budaya dan sejarah, tetapi juga dalam integritas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Ya. Bapak Warahmatullahi atas sambutannya. Terima kasih atas sambutan dan arahannya ini yang sangat menginspirasi dan menambah semangat kita untuk melakukan diskusi ini dan dialog ini. Jadi kita makin bertanya-tanya apa ya nanti yang kira-kira bisa kita dapat lebih banyak dari diskusi siang hari ini. Sebelum acara inti, kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa agar acara ini menjadi lancar hingga akhir nanti. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk mengabadikan momen bahagia ini, momen yang mungkin akan menambah kesan gitu. Kita lakukan foto bersama Bapak Ibu. Monggo, mohon untuk kamera diaktifkan dan senyum manis yang paling menawan ditampilkan. Monggo untuk Master Joe, silakan Mbak Maria untuk senyum mengambil manis. gambarnya. Senyum paling menawan, monggo. Master Joe, silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Kamera 2. 1, 2, 3. Kamera 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Master kasih. Joe. Ya, kelihatan kurus nggak Master tadi fotonya? Untuk acara inti, hadirin sekalian, kita lanjutkan sampai acara yang ditunggu-tunggu saat ini yaitu dialog dan diskusi dengan topik implementasi dan solusi permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-katalog. Nah, saat ini telah hadir di antara kita Master Toto Soeharto dari Paksi JDIY dan Bapak Baskoro Ariwibowo ST dari DPD IAPI DIY.
sebagai narasumber. Kemudian dialog dan diskusi ini akan dipandu oleh Master Sinta yang akan memoderatori acara ini. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae moderator Master Sinta. Profil singkatnya adalah Master Sinta MSI MA yang biasa dikenal dengan sebutan Bunda Cinta, mungkin panggilannya Bunda Cinta. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan merupakan alumni S2 di Psikologi UGM. Saat ini beliau sedang menempuh studi S3 di Psikologi UMY dan insya Allah akan melaksanakan ujian tertutup bulan depan ya, Master. Mas Bunda Master Sinta juga aktif sebagai dosen, konselor, dan juga praktisi di bidang psikologi dan pendidikan, dan tentu saja aktif sebagai penyuluh anti korupsi yang telah bersertifikat sejak tahun 2018 dan bergabung di Paksiji sejak tahun 2021. Kepada Master Sinta, kami persilahkan. Oke, terima kasih Master Dita. Suara saya aman ya? Bisa didengar? Aman, Master. Oke, Silakan. terima kasih. Jalan-jalan ke rumah Bu Puji. Pulangnya membawa Susi. Jadilah Cakep. manusia terpuji. Jangan sekali-sekali kita korupsi. Cakep banget. Oke, terima kasih. Kita mulai, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Inspektur, Bapak Ketua DPD IAPI, Ketua Perpaksinas, ada Ketua Paksiji, ada Bapak narasumber kita, Pak Toto dan Pak Baskoro Ariwibowo, dan tentu saja teman-teman dari Forum Paksiji dan tamu-tamu istimewa kita, Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini di acara webinar diskusi enak masyarakat berintegritas, kerjasama dari Forum Paksiji DIY dan DPD IAPI DIY. Senang sekali hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu topik yang kata Bu Ani tadi itu beneran ini tuh katanya unggulan gitu ya, topik yang mengkhawatirkan tentang dinamika pengadaan barang dan jasa. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber hebat, para ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Selamat pagi Pak Toto Soeharto dan Bapak Baskoro Ariwibowo. Terima kasih atas kehadirannya, berbagi ilmu bersama kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan waktu kepada kedua narasumber kita. Yang pertama, mohon izin Pak Baskoro, saya beri waktu untuk Pak Toto dulu ya. Baik, baik Bunda. Pak Toto dulu. Kata Pak Toto nggak lama-lama, nanti yang lama akan diberikan waktu banyak oleh Pak Baskoro katanya. Oke, mohon izin sebelumnya Bapak Ibu semua saya akan memperkenalkan siapa sih Pak Toto ini. Bapak Dr. Toto Soeharto ST MSI. Beliau adalah Widya Iswara ahli utama yang saat ini bekerja di instansi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Toto ini sehari-hari tanggung jawab dan jabatannya banyak sekali. Kalau saya bacakan ini 3 lembar kurikulum vitae-nya nggak selesai nanti diskusi kita hari ini. Jadi saya baca singkat-singkatnya saja. Pak Toto selain sebagai Ketua Forum Paksiji DIY, beliau juga sebagai Ketua APWJ DIY, ya Pak, Wakil Ketua 1 IAPI DIY, Asesor LSP Pemerintahan Dalam Negeri, Asesor Kompetensi BNSP, juga Asesor Program Sekolah Penggerak. Itu gimana bagi waktunya ya Pak Toto ya? Luar biasa. Ngalir aja Bu. Yang penting sehat selalu ya Pak ya. Pak Toto ini alumni dari S1-nya dari Teknik Geologi UPN, S2-nya Ilmu Lingkungan UGM, dan S3-nya Doktoral Manajemen Pendidikan UNY. Lintas ilmu, semoga semakin banyak yang bisa disaringkan kepada kami semua. Untuk kesempatan pertama, saya beri
panggung ini, diskusi. Silahkan untuk pemaparan dimulai dari Pak Toto. Monggo Pak Toto. Baik, terima kasih Bunda Cinta dan salam hormat saya kepada Bapak Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bapak Ketua IAP Pak Setianto Putro ya yang sudah mendukung sepenuhnya proses ini sehingga kita berani mendiskusikan terkait dengan apa yang dipesan Pak Inspektur tadi ya, bagaimana agar clean and clear di dalam pengadaan barang jasa. Tidak ada sluman-slumun selamat lagi ya, terutama kaitannya dengan e-katalog. Walaupun sepertinya kalau e-katalog itu dipandang orang itu aman ya, tapi ternyata ada beberapa permasalahan yang kemarin saya agak prihatin juga ya. Ada yang menjadi dalam tanda petik menjadi istilahnya itu bagian dari yang harus terperiksa ya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika hal yang kita anggap aman, ternyata ada peluang-peluang yang memungkinkan terjadinya korupsi. Nah, itu karena apa ini? Nanti kita akan diskusikan di sini ya. Karena kaitannya dengan prosedurnya. Kalau prosedur kita ingat peraturan pengadaan barang jasa pemerintah ini yang selalu update terus ya. Sehingga sejak tahun 2003 itu ya, kepres itu ya, sampai saat ini tahun 2025 itu, kalau kita amati peraturannya itu saya belajar tahun 2003 sampai saat ini sampai kewalahan ya, update-update terus. Nah, ini secara teknis ini Pak Baskoro ini ya, yang junior tapi penuh dengan pengalaman nanti di dalam mendiskusikan kaitannya dengan pengadaan barang jasa dari sisi e-katalog ya. Kalau tender itu tender jelas itu nanti di bawah kendali dari Pokja ya. Tetapi kalau dari sisi pengadaan barang jasa secara e-katalog itu kendalinya di organisasi perangkat daerah masing-masing nanti. Nah, sehingga nanti alhamdulillah ini terima kasih ini dari perwakilan OPD-OPD yang telah hadir dan juga tadi lupa saya menyapa Bu Wakil Ketua Paksiji Mbak Ani Juliandini ya, dan teman-teman yang lain ini Mbak Dita Liselina ini yang juga bertugas ini dari Rumah Sakit Sarjito ini ya, yang bertugas menyempatkan waktunya. Terima kasih dan mungkin dari Perpaksinas juga ya, Master Yudi dan juga teman-teman sebagai penyuluh anti korupsi dari seluruh Indonesia yang kebetulan hadir di sini serta teman-teman yang lain. Jadi kita akan banyak diskusi di dalam proses e-katalog ini. Jadi kalau misalnya yang kecil saja, ketika kita perlu laptop, kemudian spek-speknya kita tidak tahu, tapi tidak kita itu mencari tahu kepada calon penyedia yang ada. Halo, Suaranya hilang ya. suara Pak Toto hilang ya? Suara Pak Halo? Toto hilang, Pak. Suaranya putus-putus, hilang. Oh, siap-siap. Nanti saya dikondisikan dengan yang sebelah kalau gitu ya, yang sebelah. Oke, kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Oke, Toto. suara saya bisa terdengar? Sudah, tapi menggema, Pak. Oh, berarti satu ini ditutup dulu. Ya, ini satu ditutup. Pakai dua laptop ini. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Jadi kondisi-kondisi ya ketika di dalam prosedural kita itu akan melaksanakan pengadaan barang yang terkait dengan e-katalog. Maaf, Pak Saat Toto. ini ketentuannya itu tentu saja kita harus punya akunnya terlebih dahulu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Baskoro. Dan tidak hanya itu, Pak Toto, mohon maaf. sebagai seorang pejabat pengadaan, Maaf, Pak kita harus Toto. kerja keras dulu untuk lulus pengadaan barang jasa yang level 1 ya. Nah, ini tidak mudah ternyata, tapi sekarang kayaknya ada ya istilahnya itu keringanan ya, sehingga beberapa
angkatan kemarin ini sudah ada banyak yang lulus ya. Dari peserta 30 ini sudah ada 25 yang lulus ya. Ini yang paling rekor ya Badan Diklatnya. Kalau dulu peserta 30 yang lulus cuma 3-4 gitu ya Mas Baskoro ya. Oke. Jadi itu ya, Siap, sehingga Bapak. ini nanti kita coba banyak diskusi kaitannya dengan proses, prosedur, negosiasi ya, dan akhirnya kapan kita memesan dan bagaimana proses pembayarannya. Oke, saya kira itu Bunda Sinta untuk mengawali diskusi ini ya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Toto. Semoga dari Pak Toto tadi bisa memancing Bapak Ibu peserta untuk memberikan pertanyaan di sesi diskusi nantinya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Toto. Mohon masih ada di tempat untuk kita bersama-sama ikut mendengarkan narasumber kita yang kedua. Sudah siap nggak Pak Baskoro Ariwibowo? Ini yang katanya ahli banget nih di bidang pengadaan barang dan jasa. Saya perkenalkan sedikit ya Bapak Ibu, yang menjadi narasumber kedua kita adalah Bapak Baskoro Ariwibowo ST. Beliau kelahiran 30 September 1981, muda banget, masih muda. Mudah-mudahan karirnya ke depan semakin cemerlang. Saat ini beliau sebagai fungsional PBJ Muda yang bekerja di instansi pemerintah kota Yogyakarta. Sebelumnya juga pernah bekerja di Dinas Perhubungan Kota Jogja dan di bagian pengendalian dan pembangunan, dan sekarang di bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kota Yogyakarta. Banyak sekali yang sudah menyapa Pak Baskoro di kolom chat, berarti kehadirannya memang sangat dirindukan oleh Bapak Ibu yang tertarik ngobrolin tentang pengadaan barang dan jasa. Waktu saya berikan sepenuhnya pada Pak Baskoro. Silakan. Masih di mute, Pak? Oke, baik. Ya, oke. Baik, terima kasih Master Sinta, Bunda Cinta ya. Atas waktunya Bapak Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini kepada Pak Inspektorat Provinsi DIY ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Setiadi, kemudian ada Pak Ketua kami nih, Ketua KIAPI DIY ya, Pak Setiani Putro, dan ada guru kita ya Pak Toto Soeharto, matur nuwun sangat nih diberi kesempatan ya untuk kita di sini ya. Kemudian ini di kegiatan dari Forum Paksiji ya, dan juga DPD IAPI DIY ya, bersama Perpaksinas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dihantarkan oleh Pak Toto ya untuk materi diskusi kita ya Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit ada materi tayang ya, paling tidak sebagai pengantar lah ya. Pengantar tadi seperti pemantik lah kondisi saat ini ya. Kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa dengan metode purchasing menggunakan katalog elektronik ya. Mohon izin, saya mungkin share screen ya. Baik, terlihat ya Bapak Ibu, mohon izin. Terlihat Pak. Baik. Ini CV saya tadi sudah sampaikan Bunda Cinta ya. Saya fungsional PBJ ya di UKPBJ Kota Yogyakarta ya. Ketugasan sehari-hari fungsinya selaku pejabat pengadaan ya, dan juga pokja pemilihan. Selain itu juga ada beberapa penugasan dari lembaga kami ya di pengadaan barang dan jasa dari LKPP ya. Ini CV saya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung saja nih ya Bapak Ibu sekalian, karena ini temanya terkait implementasi ya pengadaan barang dan jasa dan bagaimana penyelesaian permasalahan di pengadaan barang dan jasa dengan tracing melalui kata elektronik. Nah, ini sebagai pengantar ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini regulasi pengadaan barang jasa sudah ada pembaruan ya, ada pembaruan perubahan kedua Perpres 16 ya tahun 2018, yaitu Perpres 45
46 ya tahun 2025 ya, yang baru saja ya lahir di akhir April tahun 2025. Di sini menjelaskan ya Bapak Ibu sekalian terkait purchasing itu merupakan metode ya, metode pengadaan barang dan jasa untuk jenis barang kerjaan produksi jasa lainnya. Nah, namun di sini juga ada penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada penjelasan terkait kewajiban ya. Penggunaan purchasing ini wajib ya, ini di pasal 50 ayat 5-nya bahwa pelaksanaan processing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Ya, jadi di sini kalau sebelumnya kata-kata wajib ini tidak ada. Jadi kalau sebelumnya itu menjadi prioritas ya. Nah, kalau di sini wajib kalau itu ada di katalog elektronik ya. Kemudian di sini ada pengecualian ya. Kewajiban pelaksanaan purchasing itu berdasarkan penilaian PPK itu bisa dikecualikan ya kalau kita di purchasing itu apabila ya tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spek teknis, waktu, lokasi atau layanan ya. Dan juga berdasarkan pertimbangan lebih efisien nih dan efektif jika dilaksanakan dengan metode slide purchasing. Ini ya ada ketentuan tentang purchasing ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di pelaksanaan purchasing kita bisa menggunakan beberapa metode ya yang nanti akan kita diskusikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu ada 3 metode. Yang pertama negosiasi dan yang kedua mini kompetisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah di sini kalau mini kompetisi ya Bapak Ibu, nah ini mungkin suatu hal yang jadi pilihan ya nantinya ini menjadi pilihan ya apakah kita mau negosiasi atau mau mini kompetisi ya. Ini disampaikan kalau mini kompetisi itu kita mengkompetisikan lagi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi produk yang kita butuhkan itu ya barang-barang yang kita butuhkan itu tersedia di katalog dan pelaku-pelaku usahanya itu menawarkan lagi harganya ya. Nah di sini minimal ada 2 pelaku usaha atau penyedia yang menyediakan kebutuhan kita. Nah di sini nanti dilaksanakan metode mini kompetisi. Ya. Kemudian kalau negosiasi ini kita sudah dari awal itu ya Ibu langsung mengklik nih ya, mengklik penyedia jasanya itu negosiasi ya Bapak Ibu. Namun di sini perlu kehati-hatian ya Bapak Ibu sekalian karena di negosiasi ini kita memerlukan yang namanya dokumen referensi harga yang nanti kita gunakan untuk negosiasi seperti itu. Baik, tadi sudah dihantarkan oleh Pak Toto ya terkait metode negosiasi juga ya Bapak Ibu. Di sini kita akan sampaikan isu katalog ya dengan metode negosiasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini memang ya katalog ada kemudahan ya untuk menayangkan produknya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dulu kita pernah mendengar yang namanya etalase ya Bapak Ibu sekalian, etalase ya. Kalau saat ini berganti ya, itu menjadi kategori dan kategorinya hanya ada 3 saja, ada barang, kemudian produk digital dan jasa. Nah di dalamnya ini tadi, di dalam kategori tadi ini adalah nanti ya produk-produk level 1, 2, dan 3-nya seperti itu Bapak Ibu. Di sini memang penyedia mudah ya untuk menayangkan ya. Mudahnya di sini sesuai KBLI ya, kemudian sesuai nanti KBKI-nya produk yang akan ditayangkan. Nah, di sini memang ada filternya ya. Filternya dari pengelola katalog ya, itu LKPP dan bersama dengan Telkom ya, Bapak Ibu sekalian. Itu mengkuras Bapak Ibu sekalian kayak semacam melakukan verifikasi kesesuaian. Nah, nanti kalau sudah sesuai, nanti akan tayang seperti itu. Kemudian ketika kita memilih penyedia ini Bapak Ibu, metode negosiasi ini kan sudah kita memilih penyedia nih ya. Nah, ini tidak ada dokumen justifikasi ya untuk penetapan penyedia. Ya memang ya. Kalau di katalog ini agak berbeda dengan metode lainnya ya. Kalau di katalog ini ketika penyedia mau ikut ya di proses pengadaan barang jasa melalui katalog, ini mereka sudah menyetujui syarat dan ketentuan dan secara sistem itu mereka menandatangani yang namanya kontrak payung ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini ketika mereka sudah masuk di katalog itu sudah disebut sebagai penyedia. Dengan metode yang lain, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi, mereka harus mendapatkan yang namanya SPPJ terlebih dahulu. Nah ini ya berbedanya ya Bapak. SPPJ surat penunjukan penyedia barang dan jasa ya. Nah di sini ya jadi kalau di katalog mereka sudah melayangkan produk ya pelaku usaha ini mereka sudah sebagai penyedia. Nah disinilah ya belum ada atau tidak ada justifikasi dan data dukung penetapan penyedia.
Kemudian juga isu yang ada di negosiasi ini ya Bapak Ibu, ini kita bicara umum ya, apakah itu kita pengadaan barang, jasa ya, produk digital ya. Di sini ada kecenderungan pemesanan kepada penyedia yang sama ulang ya. Penyedia yang sama yang berulang ya Bapak Ibu, ini sebagai ini juga kebetulan di sini juga banyak sekali ya di sini ya, seluruh ya di kabupaten kota dan juga provinsi juga hadir di sini ya. Ini salah satu fitur ya yang dicermati bagi objek yang diawasi ya Bapak Ibu sekalian ya, pengawasan ya, pemesanan kepada penyedia yang sama dan berulang. Ini kayak semacam sebagai ketidakwajaran, anomali ya. Namun ini belum ada putusan oh ini menyalahi ketentuan, tidak, tapi ini ada dianggap ketidakwajaran, kenapa kok hanya ke satu penyedia saja ya. Apakah itu salah? Nah, ini pasti akan dilihat kedalamannya nantinya seperti itu. Apakah prosedurnya sudah dijalankan atau belum ya, seperti itu. Kemudian yang keempat juga ada ketidakwajaran terkait perubahan harga tayang produk katalog ya. Ini juga menjadi objek ya, objek yang diawasi ya bagi APIP ya, inspektorat di kita ya, seperti itu. Kemudian ada juga isu pelaksanaan negosiasi hanya terkesan formalitas saja ya. Nah, ini sering kita jumpai nih Bapak Ibu sekalian. Ya, DPA sudah ditetapkan ya, di situ ada pagu anggaran ketika belanja Bapak Ibu. Itu negosiasinya misalnya harga tayangnya di atas pagu ya. Nah, ketika negosiasi ya dimaksimalkan pagunya seperti itu ya. Harusnya ini harusnya kan kita bisa lah ya mengajukan harga yang pastinya itu lebih kompetitif lagi ya. Ini kita jumpai ya Bapak Ibu. Jadi hanya sebagai formalitas saja seperti itu. Kemudian proses negosiasi tanpa didukung data referensi harga. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kita melakukan negosiasi itu pasti harus kita memiliki referensi harga ya. Nah, disinilah ya Bapak Ibu sekalian ya harus ada dokumen referensi harga ini ya. Ya, karena memang ketika kita memilih produk pada katalog elektronik itu kita harus melalui empat step ya. Pertama, kesesuaian spek ya. Kedua, kita memilih produk dalam negeri ya, prioritas produk ber-TKDN ya, sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa layer ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah produk dari UMKK. Nah, ini juga ada kewajiban kita ya menggunakan produk usaha mikro kecil koperasi itu kita wajib mengalokasikan 40% anggaran kita di pengadaan barang dan jasa ini untuk belanja produk-produk UMKK. Nah, yang terakhir referensi harga ya, untuk kita mendapatkan harga terbaik nantinya seperti itu. Itu ya. Kemudian yang ketujuh ya, ini dokumen spesifikasi teknis ya tanpa informasi yang jelas ya. Nah, ini ya Bapak Ibu harusnya ya kita ketika mau belanja kita harus ini ya kan dokumen spek teknis ya. Teknis sesuai dengan ketentuan itu minimalnya harus memenuhi 4 komponen ya, ada spesifikasi mutunya, kemudian jumlah, kemudian ada waktu dan juga spesifikasi layanan ya. Nah, itu kita narasikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang terakhir, nah ini ya di katalog metode negosiasi adalah temuan terhadap pelaksanaan pengadaan secara purchasing ya. Ini ada temuan ya, berarti ini ada kegiatan pencermatan ya di pengawasan ya, pengawasan seperti itu. Ini isu Bapak Ibu sekalian katalog metode negosiasi. Nah, ini mungkin saya tampilkan ya kecurangan atau fraud pada katalog ya yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya akhir-akhir ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang coding itu kan metode yang pertama ya Bapak Ibu dari beberapa metode ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender ya. Nanti juga ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa jasa konsultan pun juga sudah masuk ya di ketentuan bisa disaksikan melalui katalog elektronik. Ini beberapa fakta fraud yang terjadi pada katalog ya Bapak Ibu sekalian ya. Kecurangan ya. Mungkin nggak saya bacakan ya. Ini Bapak Ibu pun sudah mendengar ya kejadian ini seperti itu. Ini tadi penjelasan terkait kecurangannya ada pada katalog ya. HPS dibocorkan kepada penyedia yang dituju ya. Sehingga ini rangkuman ya Bapak Ibu. Ini kan katalog ini versinya udah berkali-kali berubah ya.
Ibu ya. Sebelum versi 6 ya, itu ada versi 5 ya, katalog versi 5, sekarang versi 6 ya, dan katalog versi 5 saat ini juga sudah adaptasi ya. Sedangkan untuk konstruksi sudah selesai, tidak bisa menggunakan katalog versi 5 ya, sedangkan alkes dan juga obat-obatan masih diperkenankan nih sampai akhir September ya tahun 2025 seperti itu. Ini ya ada HPS yang dibocorkan kepada penyedia, kemudian ada persyaratan yang diarahkan hanya dipenuhi penyedia yang dituju. Nah, ini rangkuman dari fraud tadi Bapak Ibu sekalian ya. Fraud tadi. Kemudian purchasing beberapa paket pada penyedia yang berbeda tetapi pemilikan yang sama ya. Kemudian menunjuk langsung penyedia jasa sebagai pihak yang berjalan proyek tanpa mekanisme ketentuan dalam proses pengadaan ya. Tidak ada ya dokumen kertas kerja ya. Kalau kita bicara negosiasi itu sebaiknya ada kertas kerja ya yang menginformasikan ya, bisa kita mendapatkan informasi penyedia yang menyediakan kebutuhan kita ya, itu kita buat kertas kerja ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan nah, ini mengatur waktu penayangan paket di katalog, diberi jeda waktu tertentu agar tidak terlalu mencolok. Misalnya tayangnya ya, hari ini tayang, seminggu diklik seperti itu ya. Nah, ini mengatur waktu penayangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian berulang. Nah, berulang ini ya seperti tadi ya, menunjuk penyedia jasa terus-menerus ya sebagai pelaksana proyek. Ini potensi fraud ya, kecurangan Pak Ibu, ada istilah mungkin yang pernah ini ya yang sering terjadi nih ya tadi ya, ada kickback ya, tendang balik ya istilahnya ya, ada pemberian ya di belakang transaksi katalog ya. Nah ini ya Bapak Ibu yang harus kita sampingkan ini, jangan sampai ini terjadi ya Bapak Ibu sekalian ya, karena ini ketika terjadi ini menjadi kesalahan ya Bapak Ibu yang pasti muncul ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, ada oknum di tindak katalog, kemudian juga ada oknum PPK ya. Dalam prakteknya ya Bapak Ibu sekalian, kita ada kemudahan ya dalam memilih penyedia ya yang dimau ya. Kemudian tidak ada kriteria metode negosiasi dan nah jadi sampai saat ini ada nih Bapak Ibu kriteria-kriteria, oh ini negosiasi, oh ini wajib ini kompetisi ya, itu belum ada seperti itu. Kemudian kriteria penyedia dibuat hanya bisa dipenuhi oleh satu penyedia saja ya. Ini ya jadi persyaratan teknisnya aja bisa dipenuhi satu pelaku ya seperti itu. Kemudian ada juga jumlah penyedia yang dikatalogkan ini ya sedikit ya. Nah di sini ya Bapak Ibu sekalian sebenarnya harapannya itu katalog ini bisa terjadi kompetisi ya Bapak Ibu sekalian ya, harapannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan adanya satu produk ya itu disediakan oleh beberapa pelaku usaha kan di situ nanti pasti harapannya kita harapkan itu adanya terjadi kompetisi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nilai kontrak mendekati HPS ya. Nah di sini ya HPS disusun tidak berdasarkan harga pasar ya. Nah di sini perlu disampaikan Bapak Ibu sekalian, sebelum adanya 46 ini tahun 2025 itu HPS itu dicalurkan di purchasing ya Bapak Ibu sekalian. Namun dengan terbitnya 46 ini ada kewajiban pembuatan HPS ketika belanja di atas 100 juta ya. 100 juta itu ada kewajiban untuk adanya dokumen S ya, HPS. Kemudian di sini juga ada HPS dibocorkan kepada oknum penyedia ya. Kemudian tidak ada kompetisi harga ya. Ini harapannya dengan semakin banyak penyedia ya, saya kan mereka bisa melihat nih untuk satu produk yang sama harga kompetitor saya berapa kok lebih murah ya. Nah, itu mereka bisa terjadi kompetisi itu harapannya seperti itu. Namun di sini tidak ada kompetisi harga ya ketika hanya satu penyedia saja atau sedikit penyedia yang menayangkan produk itu. Nah, ini catatan ya kelemahan metode negosiasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sebagai catatan ya kolaborasi dan sistem ya oleh PPK ya, karena memang saat ini ya kewenangan untuk belanja itu dua pelaku ya. Yang pertama sampai dengan 200 juta itu oleh PP, di atas 200 juta itu oleh PPK ya, PPK seperti itu. Nah, di regulasi terbaru nanti ada juga peran yang namanya bagi Pokja pemilihan ya, namun itu sedang diatur ya. Sedang diatur kewenangan Pokja sebatas apa nantinya ya, sampai saat ini belum ada, dan rule-nya ya, rule pada katalog elektronik itu belum juga tersedia ya bagi
kelompok kerja pemilihan ya. Sampai sini yang tersedia role perannya itu bagi pejabat pengadaan dan juga PPK ya. Ini berdasarkan nilai belanjanya ya Bapak Ibu. Negosiasi ini dianggap sebagai penunjukan langsung ya, tanpa dibatasi kriteria tertentu. Nah ini ya kelemahan negosiasi harga ya. Jadi karena memang langsung memilih penyedia dan dilanjutkan dengan negosiasi seperti itu. Kemudian ada integritas di sini, adanya niat dan kesempatan terbuka ya menjadikan barangnya jadi, istilahnya transaksi itu seperti itu. Jadi ada niat, ada kesempatan. Nah, akhirnya terjadilah transaksi itu. Kemudian di sini juga mungkin ada yang sebelumnya ya, yang kalau versi 5 itu terkait kewenangan dari APIP, Inspektorat Pengawasan itu kan harus melakukan izin ya, izin ke LKPP ya, karena memang pengelolaannya masih di pusat ya untuk katalog versi 5. Namun saat ini peran auditor itu sudah tersedia ya, sudah tersedia. Nah ini mungkin ke depannya di sini ada peningkatan lah dari sisi pengawasan ya. Jadi ada check and balance-nya ya. Jadi tidak PPK one man show saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ada penyalahgunaan kewenangan di sini nantinya seperti itu. Baik, ini terakhir ya. Kita mencermati ya. Jadi ini ada fitur nanti bagi auditor ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pastinya Bapak Ibu para auditor sudah tahu ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada 4 jenis menu pengawasan ya transaksi ya Bapak Ibu. Jadi dengan ini kita sampaikan ya paling tidak OPD ya yang mau belanja itu mengetahui lah ya Bapak Ibu, ternyata kegiatan kita belanja katalog ini itu nanti menjadi objek evaluasi nih ya seperti itu. Nah di sini ada ketika terjadi perubahan harga ya, misalnya harga tayangnya pertama ini ya Bapak Ibu ya 10.000, kemudian mau dibeli naik tuh 15.000 ya, kemudian sudah dibeli nanti turun lagi tuh ya jadi 10.000. Nah ini ya karena memang adanya kemudahan ya untuk melakukan perubahan harga juga ya, termasuk di harga ya, selain menayangkan produk, jadi ada kemudahan seperti itu. Nah di sini menjadi hal yang diawasi ya terkait perubahan harga itu akan terlihat ya, akan terlihat seperti itu. Kemudian adanya transaksi dari PPK ya yang sama ya, PPK 1 PPK ke penyedia yang sama dan berulang ya. Nah ini juga jadi pencermatan, jadi anomali apakah terjadi hal-hal yang tidak diperkenankan ya, ini menjadi anomali ya, ketidakwajaran. Kemudian yang ketiga, kecepatan transaksi pertama ya. Di sini barangnya tayang langsung dibeli ya. Barangnya tayang langsung dibeli. Nah, ini juga jadi anomali nih, ketidakwajaran ya. Baru saja tayang kok langsung dibeli. Ya, menjadi objek yang diawasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya kecepatan status satu transaksi ya. Memang di belanja katalog dengan metode negosiasi dan juga nanti mini kompetisi itu ada timelinenya ya, ada timelinenya. Jadi kalau negosiasi ini ya ada batas waktu ya bagi siapa nanti pelakunya. Jadi akan terlihat ya. Nah ternyata di sini cepat ya status transaksinya ya. Ini pun juga menjadi amali ketidakwajaran ya. Baru diklik jam 8 ya, kurang dari 1 jam sudah disetujui ya. Sudah disetujui ya. Walaupun sebenarnya ada waktu untuk penyedia itu menghitung ulang misalnya, oh negosiasinya ini mungkin terlalu kemurahan atau seperti apa ya. Jadi dia masih ada waktu selama 3 hari kerja untuk menyetujui atau tidak seperti itu. Nah inilah ya Bapak Ibu kita sampaikan juga terkait fitur pengawasan saksi ya. Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu, paling tidak ini ada gambarannya ya untuk kita diskusi di sini ya. Saya sama Pak Toto nanti mungkin akan sharing ya. Sharing kebetulan juga kalau sebagai informasi kalau di Kota Yogyakarta itu untuk seluruh pengadaan ya, untuk metode purchasing ya dan juga pengadaan langsung ya, itu sudah terpusat di UKPBJ ya. Kita sebagai pejabat pengadaan ya, jadi sudah tidak ada lagi pejabat pengadaan di OPD. Mungkin demikian Bunda Sinta ya, saya kembalikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang ya, namun paling tidak ini jadi gambaran ya untuk kita berdiskusi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Baskoro atas
atas penjelasannya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang panjang ini tadi malah sudah langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, ternyata sudah dijelaskan. Gitu ya. Oke, Bapak sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya minta tolong, ini tadi ada chat dari beberapa peserta yang minta dikirimkan materinya, boleh? Boleh, nanti Ya, saya share ya, saya share di langsung, atau ya. langsung di-share aja di Saya langsung kolom chat. share, boleh. Ya, Nanti tidak ya. kelamaan, betul. Ya, Boleh. takutnya lupa. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Saya lihat ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Boleh saya langsung Langsung bacakan open mic aja, atau open mic Pak aja? Joko. Atau Pak, ini yang bertanya tadi siapa ya? Pak Joko? Pak Joko, open mic langsung? Monggo, silahkan. Iya, Atau, makasih. Oke. Saya takon di kantor aja bisa, Bu. Ini kayaknya sesama instansi ya, ini apa ya? Dari kabak saya, Ibu. Oh, ya. Monggo Pak, silahkan untuk bahan diskusi. Iya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bunda Cinta dan Pak Toto. Dan Pak Toto ada dua nih, Pak Toto sama Pak Toto Ketua IAPI. Iya. Kami hormati Pak Baskoro. Iya, ini terkait satu Pak bahas yang pertama. Kemarin kan ada instansi di tempat kami sudah melakukan nego, tapi tagihannya itu melebihi nego. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah itu harus untuk mencoba mengklik lagi di aplikasinya, katalog maksud saya, lagi diulang lagi, atau dengan surat pernyataan bahwa kita tuh itu diperbolehkan atau tidak antara PPK dengan si penyedia, bahwasanya nego yang angka yang benar adalah misalkan yang sesuai itu tadi. Terus yang kedua, dalam katalog versi 6 pembayaran dilakukan sekaligus. Yang dulu-dulu kita pakai versi 5 kan ada bisa pertahapan gitu. Kalau kita misalkan cleaning service itu tuh dilakukan pertahapan. Nah, apakah di katalog versi 6 ini memungkinkan masih tidak, itu masih dalam dibayar per terminnya. Terus yang ketiga, katalog konstruksi di versi 6 ini sudah mulai ada belum? Karena saya melihat ada beberapa daerah itu sudah melakukan transaksi di katalog konstruksi. Ya saya belum tahu apakah itu pekerjaannya hanya pengaspalan atau apa, tapi yang pas itu sudah ada belum itu di katalog konstruksi. Terus untuk yang keempat, ini kemarin kan kita melakukan mini kompetisi di kami, Bapak. Kami yang menang itu malah orang luar daerah semua. Nah, ini bagaimana? Apakah memungkinkan mini kompetisi ini dilakukan di luar sistem dan hanya mengundang pengusaha-pengusaha lokal supaya ya pemberdayaannya itu ada gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joko. Oke, walaupun ini satu kantor dengan Pak Baskoro, mungkin sebenarnya harusnya bisa tanya di kantor, tapi kenapa tanya di sini? Mungkin malah hikmahnya adalah supaya kita semua yang lain berbagi, bisa berbagi, betul. ikut mendengar. Oke, langsung mau dijawab Pak Baskoro atau ada jawaban dari Pak Toto dulu kah? Silakan Pak Toto. Langsung Mas Baskoro aja, Bu. Oh, langsung Teknis. Pak Baskoro aja. Ya, siap. Monggo silakan Pak Baskoro. Padat, jelas, singkat. Karena Baik. sudah jam segini. Baik, ya ini ya terkait negosiasi tadi ya ada kelebihannya. Ini sering dijumpai ya ada kelebihan karena ternyata ketika negosiasi itu yang diperhitungkan hanya harga DPP-nya saja ya, dasarkan pajak dan juga PPN ya, dan juga kalau ada biaya pengiriman itu pun juga termasuk PPN. Namun ternyata ketika di SP itu ternyata mereka nanti di SP itu akan menghitung nih tidak hanya PPN tapi di situ ada PPH, kemudian ada juga yang namanya PNBP ya, yang akhirnya nanti hitungan pajaknya itu hanya nggak sama dengan hasil nego. Nah ini
kemarin juga sudah kita diskusikan, sampaikan juga ya ke LKPP kalau masih tahapannya pembuatan surat pesanan itu bisa dicek terlebih dahulu ya, dicek terlebih dahulu. Akhirnya kalau itu melebihi dari nego itu sebaiknya dibatalkan dulu ya, diulangi ya untuk negosiasinya ya. Dan di sini mungkin terkendala juga nih, terkendala kaitannya dengan pagu anggaran. Nah, kebetulan anggaran, nah ini negosiasinya sama dengan pagu anggaran ya, karena memang di ketentuan itu kan ketika kita belanja itu kan bisa maksimal pagu anggaran ya. Nah, baik sini juga ada ke ini ya, jadi catatan juga nantinya ini ya. Ternyata ketika kita sama dengan pagu anggaran, hasil negosiasi ya, hasil negosiasinya juga sama pagu anggaran, kan nanti dimungkinkan adanya kelebihan. Nah, ini sebaiknya sebagai antisipasi ya, antisipasi sebaiknya eh, di bawahnya lah, di bawah pagu anggaran untuk kita menyampaikan harga penawaran atau harga negosiasi itu kepada penyedia. Itu pertama solusi dari APP ya, Karin ya, untuk dilakukan ulang, kemudian negonya tidak bulat sama dengan pagu anggaran seperti itu. Nah, namun ini berhubung sudah menjadi SP, kemudian sudah BAST ya, kemudian invoice terbit ya. Nah, ini kan nggak bisa dibatalkan nih ya. Udah selesai ya, barangnya udah juga ya. Nah, akhirnya ini kita eh, kembalikan ke bagaimana dari keuangan. Keuangan seperti apa? Seperti ini bagaimana bisa terbayar atau tidak nih ya. Ternyata ada kelebihan angka ya. Akhirnya di situ dari keuangan bersama-sama di sini ada diminta untuk menshoot tahapan negosiasi, angkanya berapa, kemudian kalau di surat pesanan itu ada ini ya, ada perbedaan angka, kemudian eh, nanti BAST juga sama ya dengan invoice-nya juga ada invoice di situ sama dengan SP-nya kan nanti ada perbedaan nih dengan hasil negosiasi, apalagi ini nominalnya di atas pagu ya, di atas pagu. Nah, akhirnya dibuat surat pernyataan bahwa untuk pesanan ini nilainya sesuai dengan hasil negosiasi ya dan dilengkapi dengan adanya surat pesanan ya sebagai pendamping nih Bapak Ibu sekalian ya, kemarin diminta ya sebagai pendamping. Nah, ini dari sisi keuangan sebagai dokumentasi lah untuk pertanggungjawaban kalau ada pemeriksaan ya. Ini ternyata dari sistem tuh hasilnya seperti ini nih ya. Hasilnya seperti ini, seperti itu. Itu sudah disampaikan ya dari sisi keuangan juga seperti itu. Itu tadi jadi ada surat pernyataan dan ini sudah kita diskusi juga dengan LKPP ya, LKPP seperti itu. Kemudian terkait pembayaran ya, memang kedepannya ini ya, walaupun sampai saat ini untuk termin ternyata masih ada kendala ya, tapi kedepannya harapannya termin itu bisa dilakukan ya. Kebetulan memang banyak paket-paket ya, seperti cleaning service, keamanan, itu bayarannya secara termin ya, 3 bulanan ya, atau malah tiap bulan ya, atau mungkin nanti untuk belanja makan minum kontrak 6 bulan, bayarnya tiap bulan ya, itu kan jadi fitur termin itu kan sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali untuk mendukung kegiatan kita ya. Namun sampai saat ini masih kendala nih untuk pilihan terminnya ya, terminnya. Nah, kemarin juga kita diskusikan juga ya terkait ini bagaimana solusinya ya. Nanti ternyata kita 2 bulan terakhir besok ya ada belanja cleaning service, keamanan juga ya, yang mungkin murninya hanya 10 bulan ya, ternyata ada perubahan yang itu pembayaran sama dan sebelumnya termin ya. Nah, ini solusinya seperti apa ya? Ternyata sistemnya belum bisa mengakomodir akhirnya itu ditransaksikan mungkin tidak sekali ya, mungkin dengan beberapa kali ya. Namun tetap pastinya nanti di surat pesanan itu akan ada terinformasikan ya informasi untuk paketnya karena memang kalau untuk di katalog ini ya Bapak Ibu kita satu situ bisa kita transaksikan berkali-kali seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk fitur termin itu ada tapi ketika implementasinya itu belum bisa lancar ya karena memang ketika bayar itu harus sampai dengan BAST ya muncul BAST terus nanti ada upload faktur pajak dan sebagainya ya itu ternyata masih ada kendala seperti itu dan di kita ya apalagi kita yang menggunakan si SIPD online ya itu tidak bisa langsung bayar melalui aplikasi kita bayarnya di luar sistem mungkin kita satu DIY masih belum bisa ya karena mungkin Bank BPD-nya belum sync dengan Telkomnya ya
yang akhirnya kita masih belanja bayarnya itu di luar sistem seperti itu. Jadi ada kendala. Kemudian terkait versi 5 dan versi 6 terkait katalog konstruksi ya, katalog konstruksi. Nah, di sini versi 5 sudah tutup, sedangkan versi 6 ini sudah bisa memasukkan produk ya untuk pekerjaan konstruksi ya, namun masih dalam kurasi ya, namun beberapa sudah clear ya untuk kurasinya, dan ini informasinya nanti mungkin karena agak agak membutuhkan waktu ya untuk mengkurasi produk-produk pekerjaan konstruksi, dan ini yang mengkurasi adalah dari Kementerian PU ya. Dan sebenarnya dalam proses kurasi, masih dalam proses kurasi itu bisa ditransaksikan ya, namun perlu kehati-hatian ya, perlu kehati-hatian. Jadi benar Pak Joko bahwa untuk katalog konstruksi saat ini sudah tersedia ya, untuk tersedia pekerjaan konstruksi di katalog versi 6 dan sudah bisa ditransaksikan ya, namun perlu kehati-hatian karena masih banyak item-item pekerjaan yang baru proses kurasi. Nah, di sini ada informasi bahwa untuk kurasinya ini akan ini ya, ada relaksasi ya, ada kemudahan ya, tidak seribet selama sebelumnya ya. Itu informasi terakhir. Dan di sini pun juga sudah berbeda ya dengan katalog versi 5 ya. Kalau dulu kan katalog 5 itu buat etalase pekerjaan jalan, di situ penyedia bisa menawarkan produk-produknya ya tanpa terkontrol ya. Tanpa terkontrol apakah itemnya ini sesuai nggak dengan penamaan di AHSP atau tidak ya. Nah, saat ini itu sudah dikontrol ya. Jadi para penyedia itu dia ketika menawarkan produknya pastinya nanti sesuai dengan AHSP dari Kementerian PU ya, penamaannya ya, pekerjaan beton FC berapa ya, FC 25, FC ya, seperti itu 30, seperti itu udah terkontrol di sini ya. Jadi eh, tidak sembarangan lagi ya penyedia itu menayangkan produk ya. Jadi sudah ada filternya ya, dengan adanya kategori ya, ada kategori sampai dengan level 3, dan juga nanti yang level 4-nya adalah produk tayangkan oleh penyedia seperti itu. Itu untuk Oke. perkembangan katalog versi 6. Yang terakhir, mini kompetisi ya. Bagaimana pemberdayaan eh, pelaku usaha di lokal. Nah, ini kemarin juga sempat kita diskusikan juga ya, terkait ya, memang kita hasil mini kompetisi, kita pernah mini kompetisi kertas Ibu, udah Bapak Ibu sekalian ya, udah cinta. Apa bisa lebih singkat Pak Baskoro? Baik, ini terkait pemberdayaan, ini lebih ke arah nanti kita yang namanya konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi ini nanti kita pemberdayaan pengusaha-pengusaha lokal ya, yang kita undang itu pengusaha lokal untuk menasukkan penawaran. Nah, ini produk kita yang mau kita konsolidasikan, dan nanti pelaku-pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan kita itu sudah dipastikan adalah pelaku usaha lokal kita, seperti itu. Itu Bunda Cinta ya, itu Oke. mungkin solusinya dengan kita membuat produk konsolidasi. Terima kasih. Ya, Itu terima Pak kasih banyak Joko. Pak Baskoro Ibu. atas penjelasannya tadi. Mudah-mudahan dari pertanyaan Pak Joko 3 tadi dapat menjawab juga dari banyak pertanyaan teman-teman yang lainnya di sini. Masya Allah, ini ternyata di kolom chat itu pertanyaannya banyak sekali Bapak. Dan jadi saya mohon maaf atas nama panitia, tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak Ibu, baik yang ada di kolom chat maupun juga yang sudah mengangkat tangan, dan bahkan ada beberapa yang WA langsung ke nomor saya, dapat dari mana gitu ya nomor komputer. Aduh, saya mohon maaf sekali, ternyata tidak bisa untuk kita akomodir semua karena keterbatasan waktu. Tetapi mungkin Pak Toto, Pak Baskoro, Bu Ani, ini mungkin bisa menjadi apa ya, isyarat bagi kita bahwa topik yang katanya horor ini, PBJ ini, ternyata sangat menarik untuk didiskusikan. Dan rasanya tidak cukup ya kalau diskusi hanya 1 jam, 1,5 jam. Begitu ya Pak Baskoro ya, karena ternyata banyak sekali yang ingin didiskusikan, yang ingin dibahas. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang hadir ini akan kita bahas nanti di pertemuan Denmas BI seri berikutnya gitu ya Pak Toto ya. Mudah-mudahan Boleh, ya. Ya. Bisa Oh Bu. ya, jadi kita dapat ide Bantu baru kita, lagi ya. nanti. Ini temanya apa nih untuk Denmas BI berikutnya yang kelihatannya menarik itu Pak Toto? Karena animo Bapak Ibu ini hampir
300 orang ada di ruangan ini nggak cukup kalau ini Pak Toto, kalau kita teruskan ini topiknya sangat, ya Pak Toto. Iya, ya, siap. Kondisikan. Ditanyakan nomornya tadi yang bertanya dapat Oh, door oke, prize aja siap. lah. Ya, terima kasih Pak Joko tadi yang sudah bertanya, minta tolong di-share nomor HP-nya, bisa menghubungi panitia untuk nanti dapat ada door prize dari panitia. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak yang belum puas sebenarnya Pak Baskoro dengan diskusi kali ini karena waktunya sangat terbatas. Sekali lagi kami mohon maaf, tetapi mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa sedikit membuka mata dan hati kita bahwa ternyata banyak kok masih rakyat Indonesia yang masih ingin berada di jalur yang benar, di jalur yang jujur, apalagi ini kaitannya dengan tugas Bapak Ibu sehari-hari. Bikin tape pakai ragi, bikinnya di rumah gulasi. Korupsi bikin negara rugi, no korupsi, no manipulasi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang terus-terusan kita suarakan anti korupsi, anti manipulasi, semua demi terciptanya Indonesia bersih, Indonesia emas, Indonesia bebas dari korupsi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan sebagai moderator siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Toto dan Pak Baskoro yang sudah berkenan berbagi ilmunya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu para peserta yang berkenan menyimak obrolan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Bunda Cinta. Banyak cinta buat kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master Pak kita. Baskoro belum di-share ya? Oh, Pak Baskoro belum Terima di-share. kasih. Masih di mute, Pak. Iya. Monggo, silakan Baik, segera. baik, saya Oke, saya oke. share ya, saya Ya, share. terima kasih untuk Pak materinya. Baskoro. Ya. Oke. Monggo Master Dita, terima kasih. Karena waktunya Iya. nggak tahu jam Terima yang kasih. apa nanti beliau Terima itu kasih kan sekali gitu. Bunda Cinta, Kalau ini aku Pak masih Toto, percaya Pak dia. Baskoro, luar biasa. Animo peserta untuk bertanya luar biasa sekali karena ini topiknya topik serem-serem sedep gitu ya. Jadi semua ingin bertanya. Mungkin ini nanti jadi apa namanya inspirasi untuk dan Mas Bayu selanjutnya Pak Toto tadi seperti yang diusulkan Bunda Cinta bahwa ini bisa jadi topik lagi. Jadi mungkin topiknya sedikit berbeda tetapi masih di seputaran PBJ ya Pak Baskoro Pak Toto. Ya. Namun sayang kayaknya kalau diskusi seperti ini sih idealnya bisa 2-3 jam atau mungkin bisa sampai malam gitu. Biar semuanya terlega dan terpuaskan dengan apa namanya jawaban-jawaban dari Pak Baskoro yang sangat memberikan pencerahan gitu ya untuk permasalahan. Sebenarnya saya tadi juga sudah menyiapkan pertanyaan tapi nanti mungkin saya WA saja. Mungkin begitu Pak Baskoro. Jadi mohon untuk nomor WA-nya bisa di-share sehingga kita kalau mau sharing-sharing atau untuk konsultasi bisa ke Pak Baskoro atau tim gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kita di acara webinar ini dan Mas Bey yang edisi ke-15 yang ternyata sangat seru sekali dengan peserta yang hampir 300 orang. Ini telah ada di akhir acara. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Master Toto Soeharto dari Paksi DIY, Bapak Baskoro Ariwibowo, kemudian Bunda Cinta atas insight-insight berharga ya untuk permasalahan-permasalahan di pengadaan barang dan jasa ini sangat sangat bermakna dan bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih juga kami haturkan pada seluruh hadirin peserta webinar yang telah berkenan hadir dan antusias mengikuti webinar ini hingga akhir. Dan tak lupa kami ucapkan kepada Pak Siji yang menyelenggarakan, panitia penyelenggara, tim pendukung, Master Jo, Master Jimmy, Master Henny,
sehingga acara webinar ini bisa berlangsung lancar sampai saat ini. Duduk santai, makan rambutan binjai, ditemani Jaga. oleh Mbak Susi. Berhati-hati di proses PBJ agar tak terjebak jadi korupsi. Saya Ditali Selina, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Semoga bisa Inilah bertemu Bapak di Ibu. acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Yeah. Matur nuwun semuanya. Sukses, semangat, sehat. Ini Pak Toto, Pak Baskoro, Budi, Mas Bas, makasih ya. Matur Nanti nuwun. besok lagi ya. informasi. Ya. Izin live Pak Toto, Bu Ani, Ya, matur Bapak Ibu nuwun Bu sekalian. Sinta, semuanya. Matur nuwun Pak Bas. Bunda Sinta, makasih.